Akhirnya kuliah di Untit. Saya kuliah di Untit. Sampai selesai. Sampai selesai. Oh, cah Untit. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Selamat datang di Podcast Talk setiap hari Senin dan Kamis ya Jack? Senin dan Kamis. Sekarang ini edisi keberapa ya Jack? 18, 19, pokoknya segitulah. Masih mencoba untuk konsisten dan selalu konsisten membawa inspirasi. Wela, boleh tau kayak gitu tuh. Maksudnya kita tuh mengeklaim diri mau meskipun orangnya nggak menginspirasi tapi tamu-tamunya menginspirasi gitu. Amin toh, diaminin toh. Nah. Saya menginspirasi. Iya, harusnya gitu. Oke, tidak lupa dan tidak selalu lupa. Bito selalu mengingatkan bahwa Podcast Talk akan selalu hadir hari Senin dan Kamis dan jamnya sesempatnya. Yang pasti kalau konsep awal Podcast Talk ini hanya untuk dokumentasi wedding, kita ngobrolin tentang dokumentasi wedding. Kalau sekarang kita meluas ke vendor-vendor yang lain, bisa dekor, bisa entertain, bisa catering, dan hari ini kita kedatangan seorang mbaknya dengan perias apa? Perias di sini mbak, biar kedengeran. Oh, kurang gini. Iya. Gitu. Di sini, mulutnya pas di sini. Lipstikku nempel. Oh. Kurang naik dikit. Oh, kurang naik dikit. Yes. Nah, gitu. Tes, coba. Perasaan terus kayak tes. Nah, itu enak. Saya perias Saya lebih ya. suka di perias ya. Dianggap perias. Karena, kok dia di ini perias, ya, dikenal sebagai perias. Walaupun Kenapa? sekarang lagi ngetren MUA, tapi saya lebih ke perias. Kenapa, Mbak? Karena saya dari awal dari perias. Tapi blegerin jenengan, bentuknya jenengan MUA pun masuk. Perias itu bisa jadi MUA, tapi MUA belum tentu jadi perias. Makeup artis bisa jadi perias. Iya. Tapi perias bisa jadi MUA. Oh, sorry, perias jadi MUA. Oh. Tapi MUA belum tentu bisa jadi perias. Nah, pembedanya apa? Pembedanya kalau makeup artis itu kan makeup. Belum tentu beliaunya bisa paes. Oh, di situ. Iya. Tolok ukurnya di situ. Ya, kebanyakan kan di situ. Karena paes itu nggak bisa ngawur ya? Nggak bisa maksudnya, karena harus ada pakemnya sendiri. Wow, pakem yang Jawa itu maksudnya? Ya, baik Jawa maupun pengantin Nusantara itu kan masing-masing adat, masing-masing daerah itu punya ciri khas masing-masing, budaya masing-masing. Budaya masing-masing punya pakem tersendiri masing-masing. Oke, itu banyak pertanyaan Mbak di daerah situ. Tapi sebelumnya aku mau nanya, yang nyemplungin jenengan jadi ini tuh siapa gitu? Kepepet. Oh, kepepet. Judulnya kepepet. Kok kepepet? Lah, saya juga nggak tahu kalau saya tuh mau jadi perias. Kalau saya tahu jadi perias, ngapain saya sekolah jauh tinggi-tinggi di Sospol? Tipikal anak tahun 80-90-an banget ya. Iya, betul. Sekolahnya apa? Iya, kerjaannya apa? Ya memang begitu. Jadi memang kepepet atau kepleset atau kejelungup atau dijoroke gitu. Sebetulnya gimana ya? Ngomongnya tuh gimana ya? Aku tuh sendiri juga bingung. Aku tuh kepepet, dijoroke atau kepleset, itu saya juga kurang paham. Jadi tapi dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa? Saya SMA. Tahun? Wah, nek nyebut ke tahun ketok tua ya. Ya wes tahun tit gitu. Saya itu lulus SMA 91. 91, oke. Ya. Jadi dulu itu jadi cerita kilas nggak apa-apa, dulu ya. Nggak apa-apa. Jadi dulu tuh SMP. Dulu SMP itu kan masih
zaman-zamannya saya itu kan masih ada Gerak dan Lagu, ya kan, dengan lagu Chrisye yang gimana. Terus di sekolahan itu kalau ada kelas meeting mesti ada lomba-lomba seperti itu. Betul. Latihan dan sebagainya. Saya tergolong anak yang tomboy. Masih udah gini berarti potongannya. Saya dari dulu pendek. Bahkan lebih pendek lagi. Oh ya? Bondol ya? Ya, enggak juga. Oke. Terus. Teman-teman saya kan sudah pretty lah, cantik gitu. Kalau saya masih tomboy. Cuma nggak tahu gimana, mungkin dari ibu saya. Ibu saya itu kan dibilang perias, tapi bukan perias yang untuk komersil. Terus piye? Karena ibu saya kan anggota Persit. Bapak saya tentara. Iya. Di lingkungan komplek, kadang-kadang ibu tuh suka kalau ada yang orang mau, kalau di Persit itu kan setiap HUT kan ada didandanin. Ibu saya udah tak dandanin sini gitu. Terus kalau ada orang punya hajatan, ibu saya suka bantu. Dan kebetulan saya sama adik saya itu kan hampir kayak kembar. Selisihnya kan cuma berapa bulan. Zaman dulu kan masih ada patah. Patah itu apa? Pengipas dulu patah. Pengantin kalau zaman dulu kan masih ada yang kecil-kecil pengapit patah itu. Nah, dulu masih saya sedih. Patahnya di booking kemana-mana lah. Cici harus di bookingan lah. Freelance patah. Tapi kalau dulu enggak gitu. Terus didandani memang seneng. Itu didandani sama ibu saya sendiri. Seperti itu. Nah, terus ibu saya ada teman. Tapi sorry Mbak, ibu itu cuman bisa dandani atau memang sudah belajar perias segala macam? Kalau ibu itu kalau di Persit kan dulu ada kan kayak pembelajaran kursus-kursus. Kalau zaman dulu kan kalau ibu-ibu Persit dikumpulkan ada kursus jahit, ada kursus kecantikan kan seperti itu. Tapi basicnya dari eyang saya juga perias kuno, tapi perias kuno gitu. Wow, keren. Terus. Nah, dari situ tuh kalau zaman dulu kan kita main kan nggak sama kayak sekarang ada HP, ada apa gini. Kalau bosen itu kan di kamar gitu kan. Dolanan lah utek-utek itu make upnya ibu saya. Baca-bacaan. Itu nanti kalau misalnya ibu manggil gitu kan. Langsung cepet-cepet dihapus, enggak dimarahin tau wong dolanan make up. Nah, dari situlah. Tapi menurut saya mungkin sebetulnya sudah ada bakat dari dulu. Cuma kita kan dulu tidak terlalu memikirkan itu ya. Iya. SMA tuh saya sukanya gambar cewek lencir, terus pakai baju, terus di make upin, pakai topi kayak gitu-gitu. Kalau orang sekarang kan wah ini mesti desainer gini-gini. Iya. Kalau zaman dulu kan kita hanya main itu, pelajarannya wis bosen, gambar itu aja kan. Iya. Itu saya kilas balik itu sebetulnya mungkin sebetulnya sudah ada. Tapi kan kita tidak terarah ya. Enggak terarah. Iya. Tapi berarti tahun itu minim banget kan sama yang namanya referensi. Minim banget kan nggak ada yang kita namanya ada kursus, kita ada pikiran kita les kursus itu nggak ada kita tuh kayak berarti gitu. Kan itu memang bakat alaminya Mbak Ratih ya? Iya mungkin bisa. Pada akhirnya terus kok gambar-gambar sendiri. Iya. Oh iya. Senengannya mulas tuh mewarnai. Mulas jadinya kayak kalau pelajaran mulas gradasi warna-warna itu saya paling seneng. Oh gitu, itu udah dari dulu. Ya SMP ngerti nih, SMP tanah SD kan nggak mungkin kalau SD kan gambarnya cuma gunung. Iya, sawah ada gitu. Ada jalannya meliuk-liuk. Oke, itu terus pada akhirnya kuliah. Saya belum sampai kuliah. Belum kuliah. Jadi saya SMA itu kadang-kadang tuh teman-teman tak dandani dewi. SMA mana satu? Saya SMP 1, SMA-nya 3. SMA 3. Ya. Oke. Dulu tuh kan teman-teman tuh suka Gerak dan Lagu gitu-gitu, suka tak dandani. Gerak dan Lagu. Iya, zaman dulu tuh. Terus saya ingat waktu itu saya ulang tahun dihadiahin sama salah satu teman saya, Erni, terus sama Maya. Lebih dekat lagi Mbak, dikit. Nah, di sini di samping. Iya. Nah, gitu. Sip, yuk. Saya dia lomba waktu itu dapat hadiah dari kosmetik Cempaka. Mesti yang anak muda sekarang nggak ngerti itu Cempaka apa. Aku aja nggak tahu coba. Ibu tahu. Puri mesti tahu. Jadi waktu itu tuh lomba apa ya kalau nggak salah keluasan atau apa, mereka itu dapat hadiah itu. Kan mereka nggak tahu buat apa. Kasihkanlah ke saya. Dari itulah saya tuh cuma kayak tak dandani seperti itu. Kayak dapat harta karun ya.
Iya, saya nggak punya apa-apa, cuma berdasarkan kosmetik punya ibu saya aja. Itu aja kosmetik zaman dulu tuh yang itu loh, kayak doskrip dibuka, yeah, ada eyeshadow, ada blush on, palet ya seperti itu. Udah itu, terus lama-lama kan tahu, terus kebetulan ada temannya ibu saya yang perias, dia perias, Bu Mas Dikun namanya. Wes Rene ngewangi aku. Masih sugeng? Sudah enggak ada. Udah ada, ya. Oke. Saya bantu. Zaman SMA tuh kalau bantu itu dapatnya 2.000, 3.000, paling besar tuh 7.000. Wah itu sudah wes hal sing wah seneng banget untuk duit. Loh, betul kan di tahun seperti itu? Itu tahun berapa berarti ya? 90-an ya? 90-an, oke. 91 lah gitu. Iya. 91 tuh saya kelas 1 SD. SD ya? Iya. Berarti ini yang sing aku lewat sing paling dalan nih lah. Karena kan tetangga dulu kan. Terus. Nah, dari Bu situ, siapa tadi? Mas Dikun. Bu Mas Dikun, Okay. almarhum ya. Dari situ saya suka bantu. Bantunya jangan seperti orang perias MUA sekarang. Sudah enak. Saya tuh ngeriasnya di Pending. Di desa. Di mana namanya? Pesidi. Susah kan, bingung toh? Penting masih pernah denger lah ya. Ya pokoknya Pesidi daerah-daerah Sindas. Sindas kesana lagi itu. Karena kan Bu Mas Dikun kan rumahnya waktu itu di Wates. Jadi komunikasinya kan sekitaran sana itu. Jalan dulu tuh naik motor. Kalau zaman dulu perias itu mesti paham. Belum ada yang namanya bitikis. Belum ada yang namanya bag-bag yang bagus-bagus itu. Dulu itu pakai karung plastik, bukan karung maaf, tas. Itu yang dari goni itu loh, yang di anyam-anyam yang gambarnya garis-garis itu, ada biru merah. Iya, tahu. Itulah adalah tas itu kebanggaan. Tas make up ya. Bukan make up, tas kebanggaan kalau untuk bawa barang perhiasan, baju-baju. Kalau termasuk make up kan? Kalau make up pakainya ecolak. Itu Ecolak. Merek. Itu pramugari kan dulu pakainya itu kan yang koper, tas make up koper. Kecil gitu. Hardcase gitu. Ya. Tapi dulu nggak ada ya. Hardcase gitu nggak ada. Nggak ada. Ecolak gitu Ecolak. ya. Naik ke situ agak tren sedikit itu box Tamiya. Box Tamiya itu yang buka plastik itu ya. Terus naik lagi sudah yang beauty case yang kotak silver yang dibuka itu. Itu box Tamiya literally bener-bener box Tamiya itu. Ya hampir seperti itu yang plastik itu. Ini kan tools kit kan? Ya. Yang dibuka blek gitu dua itu kan? Betul sekali. Iya, aku pernah lihat itu sih. Seru ya. Ini kan terjadi sejarah naik lagi sudah beauty case yang bagus itu yang dibuka prek langsung siap gitu. Nah, kalau sekarang begitu buka lampu aja sudah bersinar ya, masih lampu dikasih ring light lagi. Starlight, zaman dulu boro-boro itu nggak ada, kaca pun sepertinya nggak ada, kita nggak pakai kaca. Nah, saya itu dulu dari desa ke desa, jadi modal nekat aja. Memang desa ke desa itu karena memang daerah marketingannya Bu Mas Dikun itu karena memang di daerah itu gitu ya. Tapi juga ada sih yang di kota, tapi kebanyakannya kan kita kan di sana. Berarti di tahun itu perias yang di kota sama, sarana dan prasarananya sama. Dulu kan? Itu sama. Dulu itu tidak ada yang membedakan ya. Sekarang siapa yang mau ngejob ya itu yang kita jalankan. Kalau dulu kan kayak gitu, nggak ada sosial media, nggak ada ini. Iya. Kalau dulu kan orang kenal, ya sudah itu yang dipakai. Gitu loh. Mbak, pertanyaanku, jenengan kan berarti waktu itu tinggal di? Saya di komplek RST, saya di komplek RST. Ya, di dekat RST. Bu Mas Dikun itu kan di Wates. Iya. Kan berarti ketika satu kelurahan. Iya, berarti begitu kalau ngajak, berarti beliau datang ke rumah ngajak gitu. Kalau sekarang kan tinggal WhatsApp. Cara mengajaknya. Iya, udah ada telepon. Ya. Jangan menghina sekali. Iya, aku lali ono telepon wisan. Kirain masih telegram. Tak kanda. Teleponnya ya muter itu ya? Masih yang muter. Karena kan itu kan saya di rumah dinas kan. Di rumah dinas kan sudah ada fasilitas betul. Iya. Aku lali. Apa? Privilege, benar-benar. RST itu berarti yang itu.
Saya sebelah si Bang, jadi yang sekarang di belakang. Kalau dulu kan RST itu depan toh. Sekarang yang perumahan itu belakang. Iya. Depannya kan yang jalan raya Oh, itu. daerah situ ya. Jadi saya yang kodim ke belakang masuk. Betul. Oke, membantu. Makanya kan saya tahu pinjemnya majalah ke Giovanni. Giovanni itu perpustakaan pertama di Magelang. Punyanya Bapak. Pelanggannya saya. Kalau minjem Tintin, Lucky Luck, apalagi Donald. Kalau Donald Bebek udah yang bangsa-bangsa kayak gitu, Lucky Luck. Terus apa tuh namanya? Majalah Hai. Ya, itu Hai. Saya ingat banget pada akhirnya Hai diputus ketika satu majalahnya itu naik jadi 2.500. Wis nggak sanggup beli terus wis Hai putus. Ya. Mode, cemerlang. Iya, gitu-gitu. Aneka, gitu-gitu. Gadis enggak. Jadi kayak kebanyakan komik yang kayak itu Tintin yang buku-buku besar kayak gitu tuh, Lucky Luck, terus Smooth. Apa itu? Yang paling saya sayang itu dari Giovanni itu Coping Ho. Oh iya, aku banyak banget. Wah, itu lengkap Coping Ho itu dulu Giovanni. Iya kan dibeli sama orang, terus ora kopen Mbak barang-barangnya. Aku pokoknya terus setelah sayang beda ini dan kita sudah kesibukan nggak pernah baca lagi, sudah nggak pernah ke Giovanni lagi. Yuk lanjut. Ya. Bantu Bu Mas Dikun. Oke. Dari situlah saya merambah ke dunia perias. Oke. Jadi lebih tahu bagaimana dunia perias itu dan mengenal beberapa orang perias. Oke. Dulu saya barengannya malah sama Butalkiah. Butalkiah itu siapa? Butalkiah itu kasepuhan di Harpi Melati, Kota Magelang. Satu apa Mbak? Hah? Satu apa tadi? Satu tim atau satu apa? Satu tim. Jadi kan kadang-kadang kan kita kalau perias kan kirain kan satu angkatan ya? Enggak ya? Itu ibunya teman saya. Satu tim. Jadinya kan sama lah. Dari dulu kan kalau ada riasan banyak yang dirias tuh kan banyak yang bantu. Jadi kayak kayak bener-bener gotong royong gitu. Iya, konsepnya kayak gitu ya. Iya. Nah dari saya bantu Bu Mas Dikun, kenal dengan beberapa. Terus saya bantu Bu Singgih almarhum, ada juga Bu Singgih. Terus habis itu Bu Hari Trilunggono, kebetulan sebelah rumah. Nah seperti itulah, dari situ kan kita belajar. Dulu jadi dunianya langsung agak lebih terang lagi gitu ya. Lebih tahu. Iya. Oke. Dulu yang tomboy seperti itu. Dulu kalau saya ngerias celana pendek, karena memang saya sukanya celana pendek. Dan enggak masalah. Nah, itu dia. Suatu ketika saya lagi ngerias bantu, ya. Ada ibu-ibu cerita, saya nggak mau dirias mbaknya itu kayak belum mandi. Jadi kan orang mau dirias itu nggak percaya dengan penampilan saya yang seperti itu, ya kan? Akhirnya saya dikasih tahu. Teh, kowe iki sesuk mbok dandan apa piye? Waduh. Nah, dari situlah akhirnya dandan. Wah, kalau begitu dandan zaman dulu ya full foundation, bedak, walaupun zaman dulu itu kita make up itu pakai Sari Ayu itu sudah paling TOP BGT. Sari Ayu bukan yang colek loh, yang cair loh zaman dulu. Oh iya? Mustika Ratu, Sari Ayu. Terus apalagi Viva. Latulip itu belum, Latulip itu kesini ya. Iya, Latulip itu kayak zaman kita SMA deh ya. Iya. Iya, tahun Sari 2000-an. Ayu itu yang itu cocok. Disep. Gak ada yang namanya sekarang ini Premier apa gitu. Blak. Dan zaman dulu kan saya terjunnya itu kan ke yang saya banyaknya di desa-desa itu kan harus dandani wes. Saya sanggul nggak ada yang ngajarin. Saya langsung terjun. Padahal di sana itu ya kok nyanggul kadang-kadang tumoni, kutu, rambutnya berminyak. Gitu ya. Dan itu memang dulu belum concern ya, maksudnya wong desa tuh nyun sewu ya, maaf ya, bukan berarti gimana. Zaman itu mungkin wong desa itu tumonen minyakan gitu. Tapi bukan orang desa aja. Memang zaman itu memang seperti itu kan. Banyak yang pada punya masalah itu ya. Dulu kalau sekarang wabahnya COVID. Kalau dulu wabahnya tumo iya. Jadi bukan orang desa aja, tapi di kota pun yang namanya juga anak-anak. Iya. Mesti banyak itu. Itu juga sarang tumo tuh dulu katanya. Oh dulu.
dulu pasti, orang dulu tuh Iya, pasti punya, pasti ya. karena itu tuh karena kita satu sekolahan kena, otomatis semua akan kena gitu. semua. Lah kita kan nggak namanya anak-anak toh main bareng. Tapi dulu gini. nggak libur ya, nggak semua perekonomian nggak mandek ya. Nggak masalah. Nggak segitunya ya. Tapi pastilah, zaman sekarang aja masih kayak kemarin ponakan saya juga. Karena temennya ada kan namanya anak-anak kan nggak tahu mesti kena tempel. Cuma dari situlah kita tuh gimana cara karena belajar dari masalah ya berarti ya Mbak Yo. Iya, jadi kalau saya ditanya belajar dari mana, ya saya belajar dari beliau-beliaunya. Iya betul. Itu gitu. Awal mula Mbak Ratih bekerja berkarya sebagai artis sebagai perias. Ya, makanya kenapa akhirnya saya sudah terbiasa terima duit kan, walaupun cuma berapa ya? 7.000 tadi ya. Iya. Terus SMA itu lulus, kita kan teman-teman kan pada daftar sana sini. Ya sama, saya ikut juga di Jogja. Anggapannya pokoknya saya ke Jogja ini. Tapi di separuh hati ini kayaknya sudah enjoy dengan yang apa saya kerjakan. Enjoy sama udah nerima duit dari situ. Iya. Dilalah nek wong Jawa kan ngomong dilalah. Tidak diterima di Jogja. Universitas yang saya pengenin. Dulu disuruh masuk di swasta karena kita tuh begitu jebol SMA, kita main di Jogja tuh kan kalap ya. Iya. Uang yang harusnya untuk kita daftar ya. musnah begitu saja. Akhirnya orang tua gini, udah daripada kamu nganggur di sini udah masuk Untit aja. Karena di Untit kan kamu bisa ini. Saya masuknya udah bisa nyambi ya. Pertengahan semester baru masuk. Serius? 1 semester saya baru masuk. Oh iya? Ya. Berarti ada bau nepotisme? Enggak ada? Ya pasti ada. Ya? Ada. Terus akhirnya kuliah di Untit? Saya kuliah di Untit. Sampai selesai? Sampai selesai. Oh, cah Untit. Tapi di Untit pun saya tuh berbisnis di sana. Oh gitu? Dodolan sepatu, ngerias itu yang para wisuda, terus kerja sama ada dekan saya. Jadi kalau wisuda itu kan mesti ada kayak masing-masing dari fakultas untuk mewakili. Itu kan job saya jadi. Oh gitu iya. Malah wis ketoto ya Mbak ya. Sudah. Coba kalau dulu Mbak Ratih memaksakan diri buat kuliah di Jogja mungkin malah nggak jadi sekarang. Saya mungkin nggak jadi kenal Anda. Iya betul malah mungkin. Kenal sama Puri. Iya benar. Memang sudah digariskan buat ke Untit masuk setelah semester 1. Iya. Underline. Berarti dari. Tapi saya tetap nggak sampai 5 tahun loh lulus. Serius? Iya. Wah mantap. Berarti ya nggak inilah nggak aji mumpung banget lah ya. Berarti memang Mbak Ratih bisa gitu kan. Insya Allah. Terus akhirnya membuka. Nah dari situ ini masuk ya. Ini rambutnya tuh memang nakal. Jadi dari situ kan saya semakin getol ya dalam rias yang tadinya saya nggak punya alat make up. Yes. Dari situ kita jadi punya, jadi belajar dan jadi wawasannya lebih luas dan mengenal teman-teman perias di Magelang. Iya. Di situ saya ngerias pertama kali pengantin itu namanya Mbak Harni. Jobnya Mbak Ratih sendiri? Iya, di Klaten. Wow, oke. Iya. Saya itu sendiri karena ini masih ditulung. Ini orang zaman dulu kan aku ditulungi ya di rias. Itu juga hubungannya lewat telepon juga? Enggak, ke rumah. Oke. Enggak ada yang namanya Kak minta PL-nya dong Kak, enggak ada. Dulu kok marani ning omah gawa rantangan atau bawa makanan kan kalau gitu. zaman dulu tuh. Dengkul gitu ya. Mbak, aku pokoknya sesuk didandanin gitu. Oh iya. Saya berani. Wis kok wani. Itu masih hitungan saudara atau enggak sih teman, tapi udah kayak ya mereka nganggap kita seperti saudara. Oh, oke, asih. Jadi saya sendiri ke sana, tak rias. Waktu itu juga saya baju mentul apa belum begitu punya banyak ajarannya. Maksudnya dalam arti kata benar-benar pegang sendiri loh ya. Selama ini kan kita hanya membantu. Betul. Saya rias.
dengan hasilnya itu yang namanya Bu Mas Dikun. Lah kowe wis iso ngono kok. Akhirnya kalau Bu Mas Dikun dapat penganten, yang megang pengantennya saya. Karena nyun sewu, Bu Mas Dikunnya ketika Mbak Ratih di umur itu sudah tambah, mungkin sudah mulai capek mungkin juga. Ya usianya memang sudah sama ibu saya lebih ini. Bahkan Bu Mas Dikun itu ibunya teman saya sendiri. Teman SD ya. Tahu. Nah, jadinya waktu itu akhirnya saya yang sering ngerias pengantennya. Cuma kalau zaman dulu, ya ini ada, kalau orang zaman dulu itu kan masih ada bau-bau ininya ya, maksudnya ada kepercayaannya. Ya. Dulu sebetulnya saya ditentang sama nenek saya jadi perias. Nenek yang notabene perias? Iya, nenek saya jadi ibu kandung ibu saya. Yang tadi Mbak Ratih cerita kalau perias juga kan? Karena itu suatu tantangan. Kalau orang kepercayaan zaman dulu itu kan tidak boleh yang namanya perias itu. Sebetulnya kan perias itu harus sudah mantu. Kalau orang zaman dulu itu kan perias itu harus yang sudah mantu. Mantu kalau zaman dulu. Aku langsung melongo. Nah, kalau zaman dulu kan orang nikah itu kan usia muda. Perias ya? Iya, perias itu dulu seperti itu. Iya. Nah, notabene saya kan belum nikah. Iya. Jadi aduh jodoh. Boleh percaya boleh enggak kok ya aduh jodoh gitu piye. Maksudnya kalau sudah merias tapi belum mantu itu nanti aduh jodoh gitu maksudnya? Katanya. Kepercayaan lah. Makanya karena saya beranggapan begini, saya membikin orang bahagia kok. Iya. Yang saya gitu kan. Orang saya rias itu senang, bahagia. Jadi kenapa kok saya enggak boleh? Iya. Nah, tapi ada pemikiran rebelnya gitu ya. Iya, tapi oke lah, karena kalau seseorang kasepuhan itu sudah berucap akan kita tetap akan kita turuti. Iya. Akhirnya kalau zaman dulu itu kalau saya ngerias penganten yang ngerik, yang gambar yang ngerik itu ibu saya dulu. Dan posisi saya tidak boleh di kamar itu waktu ibu saya ngerik. Ini terkait dengan kepercayaan tadi. Tadi. Jadi saya harus keluar dulu. Nanti kalau sudah selesai saya baru masuk. Walaupun nanti yang betulin gambarnya ini lagi saya betulin enggak masalah, tapi yang namanya ngerik itu ibu saya dulu. Wow. Sesakral itu ya? Iya. Karena kan ada bacaan, ada rapalan. Kalau kita muslim itu kan ada bacaan ayat. Adalah. Ada surat Yusuf itu ada. Terus, itu sambil ngeriknya. Iya, sambil mengucapkan nama asli baik ya. Wow, aku speechless, serius. Boleh percaya boleh enggak, tapi karena ini orang tua yang sudah ini ya, jadinya saya ngikutin aja. Enggak maksudku gini Mbak, ini kalau dibilang concern enggak ya, cuman kami sering kali tuh aku sama Puri ngobrolin tentang kayak gini. Karena ya memang Puri ada di bidang ini juga kan. Terus mungkin kami bisa dibilang kami itu cinta budaya, senang sama budaya Jawa gitu, senang. Betul. Jadi setelah mendengar ceritanya Mbak Ratih barusan, ini baru sedikit banget loh. Maksudnya yang cerita tentang tentang kesakralan. Itu sebetulnya masih banyak dan masih kan? Luas. Kalau apalagi orang-orang keraton ya. Ini kan saya cuma dari yang saya aja ya. Kan masing-masing orang kasepuhan tuh punya pemikiran beda-beda walaupun tujuannya sama. Sekarang gini aja, banyak yang iki kudu ngene, iki kudu ngene walaupun tujuannya sama, cuma mungkin caranya berbeda-beda. Mungkin ada lagi nanti yang beranggapan, enggak, nenek saya bilangnya begini. Monggo, tapi mungkin makna dari itu semua sama. Gitu loh. Jadi kalau yang saya beranggapan seperti itu, gitu kakak. Kebetulan yang kakung memang dari Solo, masih kerabat, tapi kita tidak mau memakai itu ya. Jadinya ada lagi yang waktu itu saya ngerias orang keraton gitu kan. Mereka punya pandangan begini Mbak, begini. Oh ya, kita ngikutin aja karena memang berbeda. Jelas-jelas berbeda ya. Ya, beda secara banget enggak. Cuma itu tadi maksud saya, tujuannya itu maknanya itu sama. Cuma caranya. Dengan caranya kita mau ke Jogja itu kan bisa lewat mana saja. Betul. Itu aja sih intinya. Gitu. Dan kebetulan
karena neneknya Mbak Ratih perias juga. Iya. Jadi mau nggak mau ya Mbak Ratih harus mendengar, setidaknya mendengar. Yang namanya kalau orang tua sudah berucap itu kan paling tidak kita harus mendengarkan. Waktu itu pun saya harus ada kayak ritual ya. Maksudnya bukan terus kita mempercayai kepercayaan itu tapi istilahnya secara logika oke lah, buat tujuannya untuk kebaikan saya, kenapa tidak? Ya oke Mbak, pertanyaanku ini karena aku sebenarnya arahnya juga mau ke sini juga, tapi karena Mbak Ratih sudah nyinggung, saya juga mau nanya. Saya tidak akan ngomongin tentang di ranah agama ya. Saya nggak akan ngomongin itu. Ini benar-benar pure budaya. Aku pernah dengar dan aku sama Puri itu pernah. Puri itu kan pengen jadi perias. Yang apa ya Bu? Sahih. Maksudnya itu dengan cara yang benar. Betul. Gitu. Iya. Kita kan terus ketemu sama salah satu orang tua teman kami yang dia kejawabannya kuat. Jawabannya simpel. Rambutmu didawake, rambutnya dipanjangin, badannya digemukin. Kalau sudah balik ning aku. Gitu. Terus saya kan apa ki maksudnya gitu kan. Saya nanya kenapa Kong gitu kan. Beliau menjelaskan banyak banget dan itu isinya tuh filosofi. Iya, betul. Pada akhirnya terus bilang kalau kenapa rambut panjang? Karena wong wedok ya rambutnya dawa. Sesimpel kuwi, Mbak. Karena waktu itu kan rambutnya Puri masih pendek dulu ya. Bondol dan hijau itu. Berarti ini sudah panjang, cuma kurang penggemukan ini. Sekarang kurang penggemukan. Gimana tugas suami ini untuk menggemukan itu? Dan terus kenapa harus berisi badannya? Karena perias kuwi berdedek, Mas. Perias dedeknya sudah dapat dong. Ini. Cuma rambutnya ini ya. Nah, terus kami tuh berpikir bahwa memang ada ritualnya ya, Kung. Ada. Ritualnya apa lagi? Ritualnya apa aja gitu kan. Ya wis kuwi rambutnya dawake sik, awake dilemokke sik, ku tak ajari. Gitu. Pertanyaanku, memang ada ritualnya, Mbak? Nah, itu dia. Saya bicarakan lagi ya. Masing-masing orang itu punya cara tersendiri untuk tujuan yang saya mesti yakin itu sama. Jadi kalau yang saya ini kita bicarakan yang saya mengalami aja ya. Saya nggak tahu kalau yang lain-lainnya berbeda. Ya, kita disclaimer dulu bahwa ini yang akan kita ceritakan itu adalah apa yang Mbak Ratih alami. Bahwa di luar sana ada lain caranya, mungkin ya memang berbeda-beda. Oke, siap. Ya, karena di Nyen Sewu ini kan budaya nggih. Itu kan ini kan kaitannya dengan yang ngarso dalem atau itu luas banget. Kita tuh di ranah yang paling rendah, jadi nggak tahu. Cuma kan apa yang dikemukakan oleh yang saya ya itu saya jalani selama itu menurut saya wajar. Gitu. Masih make sense lah gitu. Ya, masih oke lah gitu. Jadi memang ada. Jadi seperti saya harus puasa. Puasanya puasa mutih. Mutih itu, Mbak? Mutih itu ya kita hanya air putih, nasi putih. Semuanya yang serba putih gitu? Ya enggak, kita kan enggak boleh garam aja enggak boleh, gula enggak boleh. Ya, kebetulan yang disebutin Mbak Ratih dua kan putih semua gitu. Istilahnya kan. Puasa gitu. Putih. Terus. Itu berat. Katanya sih gitu. Berat. Kenapa Mbak beratnya, Mbak? Sorry, termasuk garam juga ya tadi ya? Ya. Wah, tanpa garam aja udah berat. Beratnya tuh aku mau ngomongnya gimana ya? Berat lah karena beda. Kita puasa seperti puasa biasa itu beda sekali. Mbak, sebelum lebih jauh ya, aku pertanyaan gini. Anggap aja Puri lah. Ya. Anggap aja Puri pengen melakukan ritual itu. Ya. Berarti satu mungkin sudah ada semacam gurunya mungkin ya. Ya. Dan kapan atau bagaimana yuk iki dimulai saka saiki gitu. Apakah sebelumnya ada ritual-ritual sendiri apa langsung tak niati sesuatu gitu? Wah, kalau itu aku kurang paham ya. Karena saya kan tidak mendalami hal itu ya. Ada juga sih yang perias terus mendalami hal itu. Kalau saya sih agak rock and roll. Okay. Jadinya saya disuruh sama yang saya itu sudah saya lakukan ya sudah. Oke. Gitu. Walaupun ya. Sorry, berarti Eyang bilang sama Mbak Ratih, kowe kudu ngene-ngene setelah Eyang merasa kamu tuh enggak
nggak boleh gitu. Iya, setelah saya tahu megang pengantin agak ada keberatan. Gitu. Begitu keberatan, kamu harus ngelakuin ini. Ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, selama saya sudah jalani dan mau nggak mau itu saya ngerias dulu ya, tomboy aja karena yang maju kan ibu saya, yang manggih kan ibu saya. Saya di belakang layar. Oh, model gitu sudah ada Bu dulu, Bu. Jadi sebetulnya orang zaman dulu tuh ya sudah pinter-pinter ya. Ngakali budaya. Jadi saya yang rias, begitu selesai ibu saya nanti yang manggihkan. Jadi yang sanggulan yang ini ibu saya. Kami kira yang syarat yang tadi yang sudah mantu itu juru sembogo itu. Nggak, kalau orang zaman dulu seperti itu, sing wis mantu. Oh iya. Kirain kalau yang perias itu bisa siapa aja. Tapi nggak tahu ya kalau di masing-masing daerah ada yang berbeda, saya nggak tahu. Yang saya tahu dari nenek saya itu seperti itu. Iya. Oke, ini disclaimer sekali lagi ini bahwa apa yang kita sharing siang ini, malam ini, sore ini, terserah mau nontonnya kapan. Ini tuh adalah cerita yang berdasarkan based on story-nya Mbak Ratih sebagai perias gitu. Jadi ya memang ritual itu ada. Oke, selain mutih apa lagi Mbak? Yang menurut Mbak Ratih sangat, tadi kan berat ya. Nah yang sangat berat ada nggak? Ada. Apa Mbak? Dulu kan pernah cerita konturunin barak-barak. Saya disuruh tidur di depan pintu, dialasi dengan barak. Belarak. Belarak itu daun kelapa yang sudah kering. Oke. Secara logika aja tidur di atas belarak itu memang nggak gatel. Iya. Pertama itu kan ya secara logika. Yang kedua apa nggak dingin di depan pintu. Yang ketiga pasti ada hal di luar dari nalar kita. Oke, kalau tadi Mbak Ratih bilang selama ini make sense, aku tak lakuin Mas Gap gitu kan. Make sense-nya dari mana Mbak tidur di atas belarak? Buat Mbak Ratih. Saya tadinya nggak ada, tetapi saya mikirnya itu tirakat. Oke, tirakat. Jadi yang saya ya kowe kudu tirakat. Kowe kudu tirakat piye ngrasake urip kuwi. Berarti iya. Dulu seperti itu kalau nenek saya bilang seperti itu. Jadi intinya itu saya tuh harus tirakat lah. Pokoknya kudu merasakan ya. Harus merasakan bahwa berarti konsepnya perias itu memang drosor-drosore. Mungkin ya kalau jadi kayak semacam memang tirakat buat menyelesaikan hidup. Iya. Sudah selesai dengan hidup maksudnya. Karena mungkin kan ini untuk kebahagiaan seorang yang mau memulai hidup baru. Iya. Gitu mungkin ya. Mungkin. Tapi juga saya pernah ketemu sama temen cita-cita, tapi ya berbeda-beda. Jadi maksud saya ini yang saya alami saya selama sama nenek saya seperti itu. Kalau yang di luar nanti berbeda ya kita nggak tahu ya. Terus lulus Mbak jenengan? Nggak lulus. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Lupa ya waktu itu kenapa. Saya kan itu suruh 3 hari. Jadi saya kayaknya cuma 2 hari setengah aja sudah. Itu cuman 3 hari. Cuma 3 hari. Kirain sampai berbulan-bulan. Enggak lah. Ya kirain lah 3 hari. Cuman 3 hari. Cuma 3 hari. Tapi kayaknya ya spiritualitasnya diobok-obok gitu mungkin ya. Iya betul. Oke. Piye rasane spiritualitas diobok-obok iki piye aja? Jadi istilahnya saya tuh nilainya nggak 10. Mungkin 7,5 atau 8 karena kurang sedikit saya sudah istilahnya. Lulus ya IPK-ne 2,2 lah ya. Ada yang merah. Iya, ada yang merah. Oke. Tapi setelah Mbak Ratih anggap saja tadi kan saya nanya, lulus lah Mbak? Enggak gitu iya. Kan. Pasti kan nenek juga. Terus nenek piye gitu? Ya enggak apa-apa, yang penting wis njalani toh. Wis ngrasake. Poinnya di situ ya. Iya, mungkin di situ istilahnya urip kuwi kudu ngrekoso, ora aja ndelok sing dilihat yang apa adanya yang duniawinya ya. Seperti itu. Habis itu saya disuruh mandi malam, terus suruh nyuci kaki ibu saya,
terus cuci kaki ibu saya itu dibasuhkan, saya minum. Ya jelas itu ya kayak bukan ritual, kayak tirakat buat ya kamu udah selesai sama hidupmu, tinggal ini ya kamu melayani gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Karena kemarin tuh Mbak aku tuh pijet apa ibu namanya ya, pijet kecetit lah gitu. Tapi dia memang bisa mijet gitu. Begitu mau bayar dia itu nggak mau dibayar. Tapi kalau mau bayar monggo terserah pinten. Loh kok gitu tuh Mas gitu kan. Karena saya diajarkan, saya ini ilmuku mijet jenengan itu ilmu yang diturunkan Mas. Dan ketika kamu mau melayani orang lain, duit itu bukan tujuan. Tapi kalau orang lain mau ngasih uang, ya udah terserah seikhlasnya berapa. Tapi kok saya ngerias sekarang tujuannya uang ya Mas. Ini kan ngomongin ritual tadi, jenengan matahin aja. Biar nggak kena serius gitu loh.